Sana dulu, sana dulu, yuk. Jam 1 dulu, jam 1. Oke, jam 1. Sekarang masih jam 1 bawah. Ya. Masih setengah 1. Jam 12. Ya, jam 12 pas. 12 bawah. Oke. 11.30. Banyak ya. Ya, dan jam 11. Kita ini buat saya sih surprise ya. Buat saya surprise. Surprise-nya teman-teman PSI ada di PAN itu kenapa? Biar ntar mereka ngomong sendiri. Tapi kita ketahui bersama PAN itu kalau kemarin bercandanya partai anak nongkrong ya. Ini kalau saya lihat dengan mereka-mereka ini partai asik nyaman. Nah, gitu ya. Ini karena terbukti orang-orang yang asik sekarang gabung ya ke PAN. Dan kenapa nyaman? Terbukti, saya yakin teman-teman ini pasti udah melihat partai-partai lain atau bahkan partai-partai lain ngajak ke mereka-mereka juga pastinya. Tetapi justru sepertinya yang nyaman adalah di PAN ya. Jadi saya sangat senang sekali hari ini teman-teman PSI akan bergabung di PAN. Di sini sudah ada teman saya ya, ini sahabat saya ya. Ada Idris Ahmad. Selamat pagi Idris. Jadi ntar biar Idris ngomong seperti apa ya. Dulu kalau itu di DPRD sebagai ketua fraksi ya, sebagai ketua fraksi. Setelah itu dilanjutkan oleh Angga ya, panjangannya Anggara Wicitra Sastro Wijoyo atau sebutnya Arab. Ini pengganti dari Idris ya. Ya, ketua fraksi juga ya. Oke, siap. Dan incumbent. Jadi Idris dan Angga ini incumbent di PSI ya. Dan selanjutnya di sini ada Jovin. Kalau saya lihat Jovin sekilas saya seperti bercermin ya kelihatannya gitu ya. Oke, Jovin Kurniawan ini juga dari DPD PSI ya, Jakarta Barat. Baik, nanti juga saya minta Mbak Jita dan juga Mas Pipa untuk menambahkan untuk yang memberikan pencerahan kepada mereka seperti apa. Tetapi yang lebih asik lagi, saya hari ini ditemani oleh wanita cantik ya. Ada Samara juga. Nah ini dia. Terima kasih Samara. Ini nggak perlu dikenalin lagi, semua pasti kenal. Terus boleh juga nanti saya minta testimoninya ya, kaitan dengan masalah PAN dan sebagainya. Baik, kalau gitu saya tidak bertele-tele. Ya, saya kasih kesempatan buat Anggara dulu untuk ngomong deh, silakan. Duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terima kasih Mas Eko atas penerimaan yang luar biasa. Jadi mungkin kalau dari saya, kenapa akhirnya memilih PAN itu melalui proses renungan, diskusi dengan beberapa orang, khususnya Pak Julhas dan juga Pak Erik. Diskusi dan menimbang cukup panjang, akhirnya saya memutuskan memilih PAN karena saya melihat PAN itu punya komitmen terhadap ruang berekspresi teman-teman muda, anak-anak muda. Itu terlihat dari transformasinya saat ini yang mengedepankan anak-anak muda sebagai ujung-ujung tombaknya, dan itu menurut saya sangat berarti ya untuk memutuskan jalan perjuangan yang akhirnya saya tempuh. Jadi mungkin itu sih dari saya. Silahkan. Ya, terima kasih Angga. Nanti kita ada tanya jawab ya dengan teman-teman semuanya. Baik, selanjutnya saya kasih kesempatan buat Idris Ahmad. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Mas Eko selaku DPW DKI Jakarta, Mbak Jita dan juga Mas Ipan dari DPP PAN dan seluruh rekan-rekan media.
Pertanyaan pertama mungkin pertama terima kasih atas kesempatannya bisa ada di forum ini, di ruangan ini untuk menjadi langkah awal kembali gitu ya untuk melanjutkan perjuangan yang telah kami perjuangkan sebelumnya selama kurang lebih 4 tahun di DPRD DKI Jakarta. Pertanyaannya adalah kenapa masuk PAN, menyambung dari apa yang Mas Anggara ceritakan sebelumnya adalah hal yang pertama adalah transformasi yang dilakukan PAN baik dari apa yang terlihat oleh teman-teman media juga termasuk saya di DPRD memang menjadi sebuah pertimbangan penting untuk meyakinkan diri saya bahwa PAN adalah ruang yang bermakna. Nah, kata bermakna ini jadi penting buat anak muda karena tidak hanya diberi ruang tapi juga hak-haknya atau isu-isunya memang diperjuangkan atau bahasanya Mas Eko ada eksistensi, ada ruang aktualisasi dan kesempatan untuk memperjuangkan apa harapan dan gagasan dari anak-anak muda. Selanjutnya juga saya sempat juga ngobrol dengan Pak Ketum gitu dan juga Pak Erick Thohir selaku salah satu cawapres yang diusulkan oleh PAN. Saya melihat bahwa rekam jejak dua orang ini memberikan keyakinan saya bahwa anak muda bukan hanya sebagai etalase, anak muda bukan hanya sebagai front di depan aja gitu, tapi benar-benar dari rekam jejak beliau memberikan kesempatan pada anak muda untuk bermakna, untuk berkarya gitu dan pada akhirnya juga untuk mengabdi di pemerintahan khususnya di DPRD ataupun di sektor publik lainnya. Jadi saya berharap dengan bergabungnya saya di PAN, saya bisa merubah harapan anak-anak muda tidak bisa menjadi kebijakan, bisa menjadi anggaran agar benar-benar bisa menebar kebermanfaatan khususnya buat generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Itu saja, Mas Eko. Terima kasih. Terima kasih, Idris. Ya, baik. Sekarang saya kasih kesempatan Pak Jovit. Silakan ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih banyak Mas Eko, Mbak Zita, Mas Viva atas penerimaan yang luar biasa juga hari ini. Prinsip yang saya setuju dengan dua kawan saya sebelumnya, kita memutuskan untuk bergabung di PAN adalah bahwa kita melihat ada budaya egaliter dan meritokratis di PAN. Jadi bukan cuma menjual anak muda saja, tapi di dalam partai setelah kita melewati diskusi beberapa kali dengan Pak Ketum, Pak Erick Thohir, itu luar biasa bahwa ada komitmen menjaga marwah partai itu dengan melibatkan anak-anak muda berdasarkan kompetensinya, berdasarkan kemampuannya, dan kami yakin bahwa PAN bisa menjadi rumah bersama, rumah perjuangan kami untuk memperjuangkan isu-isu yang memang kita percayai baik untuk Indonesia. Dan yang kedua mungkin dengan melewati diskusi bersama Pak Ketum, saya juga melihat komitmen PAN terhadap pluralitas, bahwa PAN berkomitmen untuk merangkul semua golongan, karena kalau Pak Zul cerita itu filosofi matahari yang di logonya PAN itu menyinari semua orang segenap tumpah darah Indonesia tanpa pandang bulu gitu. Jadi itu yang saya percaya, ada komitmen menjaga demokrasi kita, komitmen menjaga keragaman kita di Indonesia. Begitu mungkin yang Siap. kami sampaikan. Oke, terima kasih Jovit. Nah, ini kan Jangan lupa subscribe ya.